siang. Sebelumnya Mas, perkenalkan nama saya Indah Loketa Safitri. Nama saya Rizka Ismatul Aziza. Kami dari kelompok kewirausahaan dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan ingin mewawancarai Mas. Tujuan kita ke sini untuk memenuhi tugas kewirausahaan, Mas. Jadi kita itu ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu melakukan wawancara kepada salah satu wirausaha yang ada di Lamongan. Kalau Mas sendiri namanya siapa ya? Ya, perkenalan dulu sebelumnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Irsad. Biasa dipanggil Fatih. Alamat saya Dusun Pereng, Desa Sumberjo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Lamongan. Oh iya Mas, yang saya lihat Masnya kok masih kelihatan muda gitu ya Mas. Kira-kira basicnya apa sih? Untuk basic saya, benar apa yang Mbak atau adik-adik yang katakan, saya masih berumur 20 tahun dan basic saya itu masih mahasiswa dan berwirausaha. Saya adalah salah satu dari mahasiswa YN Kediri semester 4, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Negara. Dulu Masnya ini awal mula buka kafe ini tuh alasannya apa sih, Mas? Oke, jadi gini, saya pertama kali buka kafe ini itu belum ada rencana sih. Waktu pertama kali saya rencana itu sama rekan saya yang bernama Ana itu tadi, itu saya ingin memiliki usaha kecil-kecilan atau stand kecil, kayak apa, jualan minum-minuman di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, dulunya saya sebelum ingin itu saya juga menabung buat menyisihkan untuk usaha saya membuat usaha kecil-kecilan itu tadi. Mengapa? Saya menabung itu dari usaha saya sendiri, yaitu jualan pentol. Terus sama teman saya, dengan saya itu bekerja di kafe. Nah, jadi dari latar belakang tersebut, saya beberapa hari itu dapat informasi dari orang tua saya bahwa lokasi ini dulunya adalah rumah makan. Ya, dulunya adalah rumah makan, yaitu Pak D saya yang memiliki. Terus saya disuruh sama orang tua saya tanya gitu, soalnya kan sudah 2 bulan nganggur nggak dihuni gitu. Jadi saya tanya ke Pak D, ini tempatnya masih dibuat apa enggak gitu, masih dipakai apa enggak? Katanya Pak D, oh iya nggak apa-apa, sampean pakai ngono. Nah, dari itu tersebut saya bilang sama ke rekan saya gitu, ini ada lokasi gitu loh, kalian mau apa sampean mau enggak gitu loh, mau ada lokasi ini dimana kalau kita buat seperti kafe, jual minuman atau jus-jusan, makanan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, dari itu ya udah nggak apa-apa, saya minta rekom dari Pak D, ya rekom dari Pak D gini, oke, udah siap gitu. Jadi awal mula dari ini itu baru berjalan 3 bulan lebih, dari akhir tahun Desember tanggal 2. Nah, Terus kenapa kok Masnya itu memutuskan, oke, saya membuka usaha di bidang ini saja, sedangkan kan di luar sana kan banyak usaha-usaha lain, Mas? nah, soalnya apa? Kenapa kok saya memilih usaha ini? Karena apa ya? Kita masih muda gitu loh. Soalnya apa? Masa-masa anak muda zaman sekarang itu suka dengan tantangan gitu loh. Suka dengan tantangan atau suka dengan mencoba hal baru gitu loh. Soalnya saya juga baru pertama kali terjun di kewirausahaan gitu. Dan saya juga masih belajar gitu loh. Soalnya apa? Kalau kita anak muda gitu loh, kalau sudah siap, sudah berwirausaha itu sangat bagus. Soalnya apa? Pengalaman apa yang kita ambil itu banyak gitu loh. Gini Mas, kan di luar sana kan banyak ya bidang-bidang usaha selain buka kafe. Nah, kenapa Masnya kok memutuskan, oke, saya mau buka usaha di bidang ini saja? Oke, jadi gini, saya mengambil bidang ini itu soalnya apa? Saya masih belajar gitu loh. Soalnya saya masih kurang pengalaman gitu loh dalam bidang ini. Jadi saya mengambil bidang ini sebab apa? Saya dibantu oleh rekan saya gitu loh. Rekan saya
saya sudah berpengalaman dalam bidang ini. Jadi rekan saya itu bagian yang mengelola, yang mengelola semuanya. Jadi kita bagi gitu loh, yang memanajemen, yang mengatur semua prosedur dan sebagainya itu saya gitu loh. Terus untuk sebagai makanan, jus, sebuah dan lain-lain itu teman saya itu tadi. Yo. Sebabnya apa? Jangan kita bertahap gitu loh. Kalau kita mempunyai pertama tahap ini sudah berjalan dengan baik, nanti kita akan lanjut setiap bulannya kita akan adakan menu baru. Soalnya apa? Setiap bulannya saya pertama dulu cuma geprek sama seblak. Tuh. Sekarang saya sudah tambahi dengan mie jedir. Nah, sebabnya apa? Soalnya kebanyakan mayoritas masyarakat di sini, terutamanya cewek-cewek itu paling gemar dengan makanan pedas. Tertarik sama makanan pedas. Nah, itu tadi. Oh iya mas, kenapa sih namanya harus Teens Cafe? Kenapa nggak yang lain? Nah, tuh pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa saya kok ambil Teens Cafe? Satu, saya masih berumur 20 tahun. Terus rekan saya masih berumur 18 tahun. Nah, itu kan apa ya? Masih hitungannya belum dewasa gitu loh. Masih anak-anak remaja gitu loh, mau menginjak kedewasaan gitu loh. Belum bisa berpikir terbuka, belum bisa dewasa. Kita harus bagaimana gitu loh. Soalnya apa? Anak-anak remaja itu identik dengan kreativitas gitu loh. Suka dengan hal yang baru, menantang gitu loh. Gimana sih ini apa gitu loh. Nggak tahu, kita coba. Gagal kita bangkit lagi gitu loh. Benar. Tuh. Jadi namanya teens itu adalah remaja gitu loh. Lagi saya kira remaja. Jadi ini adalah buat apa ya? Supaya remaja-remaja yang ada di sini itu bisa bangkit gitu loh. Ya, bangkit bahwa anak remaja sekarang itu bukan hanya bisa menghabiskan uang orang tua aja, tapi anak remaja juga mampu berwirausaha sendiri. Nah, tanpa tergantung pada orang tua. Itu. Terus kan mas tadi kan bilang nih, kalau mas Iya. kan lagi sibuk kuliah juga. Nah gimana Iya. tuh cara ngebaginya kuliah sama ngurus kafe ini? Nah, itu apa ya? Suatu hal yang harus semua orang memanage waktunya dengan baik, gitu loh. Itu adalah salah satu proses kemandirian salah satu orang, gitu. Ya. Jadi orang tersebut seperti saya sendiri ini harus bisa mengatur waktu saya sendiri. Contoh ya, waktu kita kuliah ya kita harus membagi waktu kuliah. Toh ya kita nggak terus menerus melayani seorang orang beli, kecuali ada pesanan juga. Soalnya di sini kita juga berlaku delivery juga. Kita siap mengantarkan pesanan kemana saja gitu. Mau ada pesan ke Sugio, ke Sukodadi, wilayah Lamongan Kota dan sebagainya, itu siap berlaku gitu loh. Soalnya kan kuliah online juga bisa kita sambi gitu loh. Bisa kita sambil dengan bekerja apapun kita juga bisa. Tergantung kita bagaimana kita bisa mengaturnya waktu kita dengan baik. Gitu. Visi misi masnya buka usaha ini tuh apa ya mas? Nah, untuk visi misi saya sendiri itu nggak terlalu banyak. Ya, ada banyak juga. Satu, bekerja keras. Ya, semangat, pantang menyerah. Itu itu adalah suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Soalnya apa? Kita nggak bekerja keras, kita nggak berusaha, itu nggak akan bisa mendapatkan hasil. Ya. Tapi dalam usaha tersebut itu harus kita saingi dengan ikhlas, sabar. Gitu. Sebabnya apa? Kita berwirausaha, apalagi kita berdagang itu persaingannya sangat ketat sekali. Gitu loh. Nggak semudah apa yang kita bayangkan. Soalnya kita berwirausaha itu persaingan di mana-mana itu sangat banyak. Gitu loh. Ini mas, kan masnya sendiri kan basicnya masih kuliah ya. Itu modal awal buka usaha ini tuh dapat uang dari mana ya? Nah, itu ya modal awal saya. Tadi dari awal kan sudah saya jelaskan. Jadi saya ulangi lagi ya. Modal saya pertama dan rekan saya itu satu. Saya sendiri dulunya sebelum saya buka usaha ini, saya masih jualan pentol keliling sama ikut orang ya. Terus rekan saya itu kerja di kafe, itu kafe Kontobolan.
Oh iya Mas, kira-kira kenapa sih Mas milih kok tempatnya di sini, kenapa nggak di kota gitu? Terus strategi pemasarannya itu kayak gimana sih Teens Cafe ini? Nah, untuk strateginya sendiri, saya memiliki strategi satu, yaitu online. Nah, online tersebut itu seperti kayak tadi delivery. Nah, itu udah siap antar kemana saja gitu loh. Mau pesan apa kita siap antar gitu loh. Mau pesan ini sebelah ini geprek dan sebagainya, ada menu di sini kita siap antar. Tuh. Dengan ongkir 5.000 sampai 10K. Tuh. Iya sih, kayak pasti banyak orang yang mau lebih praktis. Iya. Iya nggak? Terus Nggak mau jauh-jauh nah, datang. Oke, yang kedua adalah kita itu apa ya? Kita mensuplai atau kita menjual apa pesan itu jujuno makanan kita ke pasar-pasar, ke warung-warung gitu. Artinya kita itu targetnya untuk sarapan pagi untuk orang kayak orang pasar, terus kayak pasar ikan, pasar Sidoarjo. Itu kita mensuplai setiap paginya kita mensuplai makanan di sana gitu loh. Gini Mas, kan kalau kita mendirikan usaha kan nggak mungkin ya kita itu dapat laba terus, kan ada kalanya itu kita mengalami kerugian. Nah, bagaimana Masnya itu mengatasi kerugian tersebut? Nah, untuk mengatasi kerugian tersebut yaitu satu, saya menyiapkan promo-promo kayak diskon-diskon apa ya supaya menarik pelanggan gitu loh. Soalnya apa? Kebanyakan masyarakat atau di wilayah sini itu siapa sih orang yang kalau dengar promo itu nggak seneng Iya, gitu loh. benar. Kalah kayak kita promo nanti beli sebelah atau geprek atau beli mie 2 nanti dapat capcil atau dapat apa, siapa orang yang nggak suka? Iya. Itu loh, pasti orang suka meskipun itu hanya sebagian gitu loh. Itu apa ya, promo itu ada Menarik pelanggan. menarik pelanggan gitu. Jadi itulah soalnya salah satu cara supaya pelanggan kita bisa menarik ya suka. Terus apa ya, ada lagi itu yang kedua apa ya, kita mengasih atau kita tambahi menu lebih full. Contoh porsinya satu porsi nanti bisa satu porsi full atau satu porsi lebih. Soalnya kan kebanyakan di sini tuh orang ada yang suka makannya sedikit, ada yang suka makannya banyak. Kita kan nggak tahu porsinya, mereka nggak tahu. Jadi kita buat porsi yang lebih banyak gitu loh. Soalnya apa, nanti orang yang suka makannya banyak gitu pasti akan suka gitu. Soalnya kan apa, murah banyak itu paling diminati, iya enggak? Iya, benar. Tuh. Terima kasih loh Mas sudah mau diganggu sama kita, udah mau Ya. meluangkan waktu. Ya. Buat diwawancarai. Ya, saya juga berterima kasih untuk kalian semua, adik-adik semua, ya, dari Universitas Muhammadiyah Lamongan sudah berkunjung ke Teens Cafe. Ya, semoga apa ya, tugas kalian semoga bisa bermanfaat. Ya, semoga menjadi mahasiswa yang lulus dengan titel Komlut. Amin, Ya. amin. Ya, dan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, semoga kalau ada waktu ya main-main ke sini lah ya. Iya Mas. Nih, oke. Sama teman-teman jangan lupa loh datang ke Iya. sini. Di mana Mas ini tempatnya? Untuk tempatnya sendiri itu di Jalan Kusuma Bangsa nomor 42 Temenggung Baru Lamongan. Itu depannya Mushola Al-Muhajirin Muhammadiyah, itulah apa arah ke RS Sugiri sebelumnya lampu merah atau baratnya terminal. Tuh lokasinya. Menunya juga harganya terjangkau banget guys, Ya. jadi datang aja. Ya, bisa juga follow IG-nya Teens Cafe ya. Ya, apa Mas IG-nya? IG-nya Teens Cafe. Oh, Ya. Teens Cafe. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.